Shalom, damai di hati. Selamat malam semua teman-teman sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini torang mau belajar bersama-sama, torang mau merenungkan bersama-sama apa yang menjadi pembacaan kita sebagai warga Gemim, pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi saat ini saya hanya akan membacakan ayat 1, ayat 1 dan 2, dan kita akan renungkan, belajar bersama-sama. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang, nanti teman-teman sekalian sampaikan di kolom komentar supaya saya bisa lebih memahami dan lebih mengerti. Karena minta maaf kasih yang masih pemula, cuma kerinduan hati yang ingin sekali, maksud menyadari juga sebatas apa yang talenta yang Tuhan berikan. Mungkin tidak sampai seperempat talenta, tapi sekalipun sekecil itu, tapi kita mau suka apa yang Tuhan berikan itu, kita boleh kerjakan dengan penuh semangat. Karena kita ada baca di firman Tuhan tuh, ada yang satu talenta, karena dia pikir cuma sedikit, dia nak kerjakan, dia nak jalankan. Akhirnya pas DP Tuhan datang, DP Tuhan sangat marah. Dan kita pikir sekalipun cuma nak sampai seperempat talenta yang Tuhan dah kasih, tapi kita ingin lakukan itu, kerjakan itu dengan penuh semangat, supaya jangan jadi sama dengan itu satu talenta, akhirnya DP Tuhan marah pak orang itu. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian firman Tuhan. Dari sebagai umat Kristen, torang saat ini ada di masa-masa minggu sengsara, masa-masa penghayatan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi di masa-masa ini, dari pembacaan ini, sehingga gereja memberikan tema untuk torang renungkan bersama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Torang tahu bersama kalau bicara tentang kitab Mazmur, itu merupakan puji-pujian dari seorang raja, ungkapan hati dari seorang Raja Daud. Apa yang dia rasakan tentang Tuhan, dia sampaikan dalam kitab Mazmur ini, dalam satu puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi dari puji-pujian Daud ini, banyak hal yang orang bisa petik, orang bisa belajar untuk di kemudian hari orang bisa menjadi lebih baik. Jadi bagi Raja Daud, kenapa dia bilang dia berbahagia? Karena sekalipun dia menyadari dia banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak dosa dan kesalahan, tapi Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya. Itu orang bisa lihat ketika Tuhan memilih Raja Saul. Ketika Saul melakukan pelanggaran, Tuhan langsung hajar, Tuhan binasakan dia. Tapi Raja Daud ini dia menyadari dia sangat berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengampuni dia. Dan ini pembacaan ini itu
digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya orang bersyukur hari ini sebagai orang-orang percaya. Orang sangat meyakini, memang orang sangat terbatas, banyak dosa dan kesalahan. Tapi orang sangat meyakini Tuhan su tebus, Tuhan su ampuni orang pe dosa dan pelanggaran. Dia su tebus itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Walaupun kalau orang mau bicara tentang dosa dan pelanggaran, tentang dosa dan kesalahan. Jadi bicara tentang dosa bukan ketika orang melakukan kesalahan, orang su berdosa. Dosa itu tidak hanya sampai di situ. Bahkan ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan pada orang dan orang menyimpan amarah, orang menyimpan kebencian, orang juga su melakukan dosa. Jadi nyandak mesti orang melakukan kesalahan baru orang berdosa. Sedangkan orang lain yang melakukan kesalahan dan orang menyimpan emosi dan menyimpan amarah, orang mendam, orang juga sudah berdosa. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan bagi orang semua supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membenci musuhmu. Kasihilah musuh-musuhmu. Berdoalah bagi mereka dan berbuat baiklah bagi mereka. Jadi ketika orang menyimpan amarah itu, orang juga berarti sudah melakukan dosa. Apa yang orang boleh petik dari pembacaan ini? Memang kalau orang nantinya semua, tapi ini pasti beberapa kali orang ada baca di minggu ini, pasti orang sudah berapa kali ada ibadah-ibadah biprah ataupun kolom, pasti orang sangat tahu. Ada ibadah juga di gereja hari Minggu, orang sangat tahu isi dari pembacaan ini, Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Jadi di situ juga ternyata Raja Daud ketika dia cuma berdiam diri, ketika dia melakukan dosa dan dia cuma berdiam diri, akhirnya dia merasakan ada satu penderitaan. Dia pe tulang-tulang kata dia jadi merasa lemah, menjadi merasa lesu. Dia di sini di ayat 3 dia bilang begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi kalau dia cuma berdiam, seakan dia mau sembunyikan dia kesalahan, dia tulang-tulang jadi lemah, lesu, macam dia sangat berbeban berat. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi maksud dia merasakan ada satu penderitaan besar. Pokoknya dia tidak tenang dalam DP hidup ketika DP dosa dan kesalahan dia cuma sembunyikan. Dia bilang di sini macam dia merasakan tangan Tuhan menekan dia dengan berat, DP sumsum menjadi kering, macam dia ada di tengah terik matahari. Jadi dia merasakan penderitaan ketika dia berdiam diri dalam DP dosa dan kesalahan. Lanjut ayatnya kelima, Raja Daud bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi akhirnya Raja Daud di tengah dia merasa tertekan karena dosa, akhirnya dia mencari jalan, dan buat dia jalan satu-satunya untuk melepaskan dia rasa kegelisahan itu, dia harus menyampaikan dia dosa di hadapan Tuhan. Dan di sini dia seakan ingin menjelaskan benar bahwa ketika orang menyampaikan segala orang dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni orang. Tuhan akan mengampuni orang pelanggaran-pelanggaran, dan pada akhirnya dia akan mengasihi orang. Dia menghapuskan orang kesalahan karena orang dosa-dosa. Jadi sama halnya dengan ada ilustrasi cerita seorang anak ketika dia bermain-main di belakang rumah, dia lempar-lempar, tiba-tiba tanpa sadar dia tak kuat akan dia tak lempar itu kena ini bebek peleher, akhirnya bebek jatuh
mati. Dia rasa takut yang DP papa dapat tahu, akhirnya dia buang di kuala itu bebek. Nah, keesokan harinya waktu mau pergi sekolah dia yang DP kakak, orang dua dapat jajan 10 ribu. Setelah sampai di sekolah, pas waktu istirahat, orang semua jajan, DP kakak datang pada DP adik. 10 ribu. Oh, DP adik, oh, ini kan kita pergi jajan. Jajan, kenapa ngana mami? Sini, kasih pak kita tuh 10 ribu. Jangan kita lapor apa-apa. Kita dah lihat tuh bebe. Ngana ada bagi kona buang di kuala. Akhirnya sang adik, dia sangat takut. Dia takut. Jangan kakak kasih tahu pak papa. Akhirnya adik itu kasih itu 10 ribu. Pak DP kakak. Besok hari lagi begitu. Orang semua jajan DP kakak langsung todong. Bebe. Aduh, dia takut lagi, dia kasih 10 ribu. Lusa lagi, begitu terus hari-hari. Akhirnya adik ini dia rasa siksa. Setiap kali mau jajan, DP jajan sudah ada. DP kakak sok dengan bebe. Jadi dia pikir kalau dia cuma diam terus begini, dia mau tersiksa DP hidup. Setiap kali mau jajan, nyanda ada jajan dia. Sampai akhirnya dia berpikir, kita mesti cari jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya, kita cuma boleh mengaku papa. Serta pulang sekolah, dia langsung kata pergi pada DP papa. Dia pergi nodeng penyesalan, Pak. Minta maaf, Pak. Kemarin kita ada bermain di belakang rumah. Kita sudah kuat akang itu bebe, kena di leher. Sumati kong kita buang di kuala. DP papa cuma tersenyum. DP papa bilang, oh iyo, papa ada lian. Marah papa kok asose maaf. Papanya ndak marah. Cuma papa dah mau tunggu tuh hari ini. Ngana mau datang mengaku. Ngana mau datang kasih tahu. Sama halnya orang kehidupan orang percaya seperti itu. Orang semua menyadari bahwa ketika orang melakukan dosa, orang pe Bapa di sorga, dia sudah mengampuni orang dengan pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Tapi jangan orang karena berpikir, orang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus telah menebus orang pe dosa-dosa. Jadi akhirnya, sudah apa aja tuh orang mau baking, toh Tuhan Yesus sudah tebus orang pe dosa. Kalau ada orang yang berpikir begitu, berarti dia tidak benar-benar percaya Tuhan Yesus. Karena kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia tahu ada juga firman sampaikan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi ibaratkan ketika orang beriman kepada Tuhan Yesus tapi orang tidak berbuat, tidak ada perbuatan, sia-sia orang pikir kepercayaan itu. Jadi seharusnya ketika orang percaya Tuhan Yesus, jadi iman adalah sesuatu hal yang orang tidak pernah lihat, orang yang tidak pernah tahu. Tapi Tuhan Yesus itu orang tidak pernah lihat, tapi orang sangat beriman pada dia. Jadi untuk membuktikan bahwa orang benar-benar beriman, itu akan terlihat dari orang perbuatan-perbuatan. Karena ketika orang bilang, orang mau bicara orang seorang percaya, tapi kehidupan sehari-hari orang jahat terus, paling apa orang mau bilang? Bilang kok percaya Tuhan Yesus. Kiapa itu kelakuan cuma begitu terus tidak pernah berubah. Pastikan di pandangan manusia, mata manusia pasti dong akan berpikir begitu. Orang ini cuma berdusta. Kalau dia bilang percaya, masa kalau dia percaya kok dia cuma begitu terus? Tidak ada perubahan. Jadi seharusnya sebagai orang percaya, orang harus berjuang, berusaha untuk menjadi lebih baik di hari esok. Memang satu perubahan itu bukan sangat mudah. Terlalu sukar dengan keadaan lingkungan sekitar yang orang alami, atau rasa gengsi, rasa malu mudah palia jadi orang baik-baik. Memang terlalu sukar untuk orang mau melakukan itu semua. Tapi kalau orang punya kerinduan itu akan menghantar orang sampai tepat pada waktunya. Karena orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan, dia rindu ingin menjadi yang terbaik untuk Tuhan, dia ingin membuktikan bahwa dia seorang yang telah diselamatkan. Kalau dia seorang yang rindu, dia selalu akan sampaikan di dalam hati,
Dia selalu akan berdoa Pak Tuhan, Tuhan ubahkan tapi hidup Tuhan, ubahkan kita. Memang kita tidak mampu melalui ini kesukaran ini dengan keadaan lingkungan sekitar. Kita tidak bisa Tuhan. Tapi Tuhan, mampukan kita, Roh Kudus-Mu ajari kita untuk kita boleh menjadi terbaik. Dan pasti semakin besar kerinduan itu, orang berdoa semakin akan terjawab. Tapi kalau orang tidak punya kerinduan, bagaimana mungkin dia mau minta Pak Tuhan untuk boleh menjadi lebih terbaik. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus, ketika orang tahu untuk mengaku orang berdosa di hadapan Tuhan, sama halnya tadi Raja Daud sampaikan, ketika dia mengaku dia berdosa di hadapan Tuhan, dia merasakan kelegaan, ada kelepasan, dan Tuhan mengampuni dia pelanggaran, dan Tuhan mengasihi dia. Ketika Tuhan mengasihi dia, dia sampaikan begini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi ketika orang masih bisa membangun hubungan dengan Tuhan, orang tahu Tuhan masih bisa orang temui, cepat-cepat orang sampaikan semua orang keadaan yang ada, dosa dan kesalahan pergumulan orang sampaikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ketika orang sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihani orang. Dan ketika Tuhan mengasihani orang, jadi ini diibaratkan ketika ada banjir besar terjadi, orang akan terluput dari bagi Raja Daud bilang, ketika banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Jadi ibaratkan dengan orang saat ini, ketika orang tahu membawa orang pengakuan dosa Pak Tuhan, Tuhan mengasihani orang. Ketika Tuhan mengasihani orang, sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, pencobaan dalam orang hidup, tapi pasti Tuhan tidak akan biarkan tantangan itu datang melebihi orang kemampuan. Kalau dia tahu kita mengasihi orang ini, jadi kita tidak izinkan kalau ada tantangan melebihi dia kemampuan. Jadi kalaupun ada tantangan, pasti cuma sebatas orang kemampuan. Dan pasti Tuhan tetap akan memampukan orang untuk melalui itu tantangan-tantangan yang ada, karena dia mengasihani itu orang. Karena ada diibaratkan ada seorang pemimpin yang mempunyai dua bawahan. Yang bawahan yang satu, setiap kali dia melakukan kesalahan, cepat-cepat dia tahu pada pimpinan, bos, kita tadi sudah salah, kita ada baking ini, baking itu. Akhirnya bos arahkan, ngana baking begini dan supaya boleh jadi lebih bagus. Tapi yang satu ketika dia melakukan kesalahan, dia cuma anggap hal yang biasa. Dia tidak ada rasa takut pada pimpinan, dia tidak ada rasa dia pikir seorang pimpinan hal yang biasa buat dia, jadi dia tidak ada rasa mau menghargai ataupun menghormati. Dia cuma pikir cuek, dia pikir begini, kalau kasih berhenti no. Pasti cuma dia malas tahu. Tapi dari dua orang ini, pimpinan ini menilai, ini orang ini loyal dengan kita. Ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung kasih tahu, berarti dia hargai Pak kita. Dia ada rasa takut dengan kita karena dia pimpinan. Tapi yang seorang ini, dia sama sekali tidak ada rasa takut Pak kita. Dia sudah tahu salah, dia tidak pernah mau sampaikan Pak kita dia kesalahan. Sama halnya orang di hadapan Tuhan. Ketika orang selalu mau datang di hadapan Tuhan, menyampaikan orang dosa dan kesalahan, disitulah Tuhan lihat, berarti orang ini dia sangat takut akan kita. Dia tahu hanya kita Allah yang mampu menyelesaikan dia pergumulan. Makanya setiap kali dia dalam pergumulan, setiap kali dia dalam dosa dan kesalahan, dia sampaikan Pak kita. Tapi yang satu ini, dia mungkin menganggap kita sebagai sesuatu hal yang biasa. Tuhan ini, dia cuma anggap sesuatu hal yang biasa. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak sampaikan dia kesalahan. Dia tidak memberikan pengakuan Pak Tuhan.
Jadi apakah memang dia tahu kesalahan tapi dia berkeras hati nih mau kasih tahu? Torang tidak tahu. Ataukah dia sudah melakukan salah tapi dia tidak pernah tahu kalau itu satu kesalahan. Jadi karena dia tidak pernah tahu kalau itu satu kesalahan, dia semakin gencar melakukan semua itu karena dia buat dia hal biasa. Bahkan buat dia satu kehebatan ketika dia melakukan tuh kesalahan itu. Dan seperti halnya tadi seorang pemimpin dan bawahan, seperti halnya itu juga Tuhan dengan orang manusia. Ketika dia lihat orang selalu datang di hadapan dia menyampaikan orang pe segala ketidakberdayaan, pasti Tuhan akan mengasihi orang. Dan ketika Tuhan mengasihi orang, dia selalu akan meluputkan orang dari mara bahaya yang melebihi orang pe kemampuan. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan hidup, pasti tidak akan melebihi orang pe kemampuan. Dan dia sendiri juga, dia akan menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi orang. Akhirnya di ayat yang ketujuh, firman Tuhan bilang begini, Raja Daud bilang begini, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Jadi karena Tuhan mengasihi dia, akhirnya Tuhan menjadikan dirinya sebagai tempat persembunyian bagi Daud. Tuhan membuka hati supaya dia Tuhan itu menjadi tempat perlindungan dari seorang Raja Daud. Akhirnya Raja Daud percaya ketika Tuhan melindungi dia, Tuhan mengelilingi. Atau ada di ayat yang lain dia bilang Tuhan itu menjadi kota bentengku, gunung batu keselamatanku. Tuhan itu yang selalu menyertai dia dan dia dapat terluput kemanapun dia pergi dan berada. Jadi dari firman Tuhan juga sini, Raja Daud ingin meyakinkan soal tadi itu. Karena dia ingin meyakinkan, jadi memang agak keras di ayat 9 dia sampaikan. Jadi ketika dia ingin mengajar, dia sampaikan begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan kata orang ibaratkan kuda. Kalau nyanda mungkin kalau orang saat ini nyanda atau kerbau sapi susah sekali mau atur. Kalau orang cuma mau ikat DP tali di leher susah sekali mau atur. Jadi itu kerbau itu sapi itu mesti cucu di hidung, pupus tuh hidung kasih tembus baru taruh tali supaya biar dia bakras muka kiri. Mar kalau itu tukang sapi itu dia tarik sebelah kanan, pasti mau tidak mau sapi itu mau iko karena sakit mau ditarik. Jadi dia maksud sebagai orang percaya, orang jangan seperti itu. Mesti disampaikan dengan keras berulang-ulang. Akhirnya baru bisa mendengar. Tapi yang Raja Daud maksudkan supaya orang bisa memahami baik-baik. Jadi dia maksud karena ada keuntungan besar bagi orang supaya ketika orang melakukan kesalahan jangan hitung 3. Pokoknya orang tahu itu kesalahan, cepat-cepat sampaikan coba Tuhan, ampun akang Tuhan, kita sudah salah Tuhan. Sekalipun besok semua tak baking. Tahu juga orang manusia sangat terbatas. Rupa hal tadi kita sampaikan soal dosa itu bukan ketika orang melakukan kesalahan baru orang dikatakan berdosa. Sedangkan orang bikin kesalahan 4 orang, kong akhirnya orang ada amarah, orang ada rasa benci, orang juga so berdosa. Ataupun ada firman Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus pernah sampaikan juga, ketika orang melihat seseorang dan orang mengingini dalam hati, orang juga so berdosa. Apakah orang jatuh terluput dari hal-hal demikian, sedangkan cuma dengan satu dosa, satu dunia jadi orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, akhirnya disampaikan
akhirnya mereka jadi seorang yang terkutuk, dan semua orang yang terlahir dari keturunan Adam dan Hawa dikatakan adalah seorang yang berdosa. Tapi saat ini ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang merupakan orang-orang yang paling berbahagia, yang paling bersyukur, karena dia datang untuk menebus torang pe dosa dan kesalahan. Bapa di sorga terlalu mengasihi torang sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saat ini sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, torang diberikan hidup yang kekal. Dan sebagai orang yang diberikan hidup yang kekal, memang torang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Untuk itu, selalu membuka hati kepada Tuhan untuk menyampaikan segala torang pe dosa dan kesalahan, supaya dia tetap selalu mengasihi torang dan dia akan meluputkan torang dari segala macam mara bahaya. Tapi sama halnya dengan tadi, sebagai orang percaya, jangan berdiam diri dalam dosa dan kesalahan yang menganggap bahwa torang kuat so ditebus, torang kuat so diampuni. Itu pemahaman seperti itu berarti dia bukan benar-benar orang percaya. Karena kalau orang percaya, dia takut melakukan kesalahan. Tapi ada firman Tuhan bilang, ada kalanya torang, hal yang torang ni mau baking, itu yang torang tak baking. Tapi yang torang suka mau baking, torang nak baking. Yang torang ni mau baking, itu yang torang baking. Jadi ada kalanya torang manusia seperti itu. Jadi torang selalu ingin menjadi yang terbaik, tapi pada akhirnya memang torang cuma jatuh. Jadi ketika torang jatuh, torang jangan berpikir begini, Tuhan kok selamatkan pot orang, biar torang mau jatuh sekarang, torang mau bikin kejahatan yang tidak apa-apa. Kalau orang benar-benar percaya, dia tidak berpikir begitu. Tapi seandainya dia jatuh, dia juga tanpa sadar sampai dia jatuh. Jadi bukan sama dengan dulu. Memang dulu kita banyak bikin kejahatan, tetapi setelah hari ini kita sadar, akhirnya kita mengerti, waktu itu kita rupa tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Tapi sekarang setelah kita tahu, kita menyadari itu satu kesalahan yang ada lewat akal, dan kita tidak ingin terulang lagi. Kalau dulu kita salah satu orang juga yang tidak tahu mengasihi orang lain, tapi hari ini kita selalu berusaha mau untuk mengasihi orang lain. Jadi ketika kita mau mengasihi orang lain, bukan cuma kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita juga selalu berusaha mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Bahkan kita mau selalu bagaimana cara untuk kita dapat berbuat baik pada orang itu. Dan tidak henti-hentinya kita selalu berdoa untuk orang itu. Kiranya torang pembacaan saat ini, pembacaan di minggu yang berjalan sebagai warga Gemim, boleh terus memupuk torang iman percaya kepada Tuhan, supaya ketika tanpa sadar torang so berbuat dosa, cepat-cepat datang pa Tuhan, minta maaf, minta ampun pa Tuhan. Karena torang tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia akan selalu mengampuni torang ketika torang datang dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang torang belajar malam hari ini, apa yang torang renungkan bersama-sama, itu boleh menguatkan torang di dalam torang menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Shalom. Damai di hati, tetap semangat, sama dengan Raja Daud bilang, firman-Mu berkata, carilah wajahku, maka aku mencari wajah-Mu. Marilah sebagai orang percaya, torang berjuang, torang tetap terus semangat mencari wajah Tuhan. Amin.